Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Desa Batu Tumenggung terletak di kaki gunung terpencil di Jawa Timur. Dulu, desa ini makmur berkat tambang batu bara yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar warganya. Namun, ketika tambang itu ditutup 15 tahun lalu karena dianggap tak lagi produktif, desa ini perlahan-lahan kehilangan denyut kehidupannya. Rumah-rumah besar yang dulu milik para pekerja tambang kini hanya menjadi bangunan kosong yang dipenuhi debu dan semak belukar. Desa yang dulunya ramai kini sunyi, hanya menyisakan suara angin dan jangkrik di malam hari. Wiji, seorang pemuda berusia 30 tahun, baru saja kembali ke desa itu setelah bertahun-tahun bekerja di kota. Saat pertama kali ia menginjakkan kaki di desanya lagi, hatinya terasa berat. Jalan setapak yang dulunya ramai oleh anak-anak bermain kini penuh lubang, dan sawah-sawah yang hijau di masa kecilnya telah berubah menjadi lahan kering. Ia berhenti sejenak di depan sebuah batu besar yang berada di tengah desa. Batu itu dikenal dengan nama Batu Tumenggung. Konon, batu itu adalah tempat berkumpulnya roh penjaga desa. Masih ingat tempat ini? Suara lembut ibunya, Siti, membuyarkan lamunannya. Wiji mengangguk pelan. Dulu tempat ini ramai, Bu. Sekarang cuma tinggal sunyi. Siti hanya tersenyum lemah. Wanita berusia 60 tahun itu telah melalui banyak hal sejak suaminya meninggal akibat kecelakaan tambang. Kini, Siti hanya tinggal bersama Wiji dan Rina, anak bungsunya yang masih duduk di bangku SMA. Di rumah kecil mereka yang berdinding kayu rapuh, Siti berusaha menghidupi keluarga dengan bertani. Namun tanah desa itu kini tak lagi subur. Setiap panen yang diharapkan selalu berakhir dengan kekecewaan. Padi-padi mereka sering kali rusak sebelum waktunya dipanen, dan harga jual hasil tani mereka tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Rina, adik Wiji, adalah satu-satunya anggota keluarga yang masih memiliki semangat untuk masa depan. Gadis 15 tahun itu pintar dan bercita-cita menjadi seorang dokter. Namun, impiannya kerap dijadikan bahan lelucon oleh teman-teman sebayanya. Dokter dari desa terpencil? Mana mungkin, keluargamu bahkan tidak mampu beli seragam baru. Ejek salah satu teman sekolahnya suatu hari. Ejekan itu sering membuat Rina menangis di kamarnya. Ia hanya bisa menyembunyikan wajahnya di balik buku-buku pelajaran yang sudah usang, berharap suatu hari nasib keluarganya berubah. Wiji, di sisi lain, merasa dirinya gagal sebagai anak lelaki tertua. Setelah bekerja di kota selama bertahun-tahun, ia tidak membawa pulang apa-apa selain rasa malu. Pekerjaannya sebagai buruh tambang di kota telah berakhir ketika tambang tempatnya bekerja bangkrut. Ia mencoba pekerjaan lain, tetapi keberuntungan tampaknya tidak pernah berpihak padanya. Mas, nggak apa-apa, yang penting kamu kembali ke sini. Bersama keluarga lebih penting daripada uang, kata Siti suatu malam, mencoba menghibur Wiji yang termenung di depan tungku kayu. Tapi Bu, aku ini anak laki-laki. Tanggung jawabku besar. Harusnya aku bisa bantu Ibu dan Rina, jawab Wiji dengan nada getir. Dalam hati, Wiji tahu bahwa ucapan ibunya benar. Namun, kenyataan hidup yang begitu keras seringkali membuatnya merasa ingin menyerah. Ia mulai memikirkan cara-cara apapun untuk keluar dari kemiskinan ini. Meski itu berarti melibatkan dirinya dalam hal-hal yang ia tahu seharusnya tidak dilakukannya. Di malam-malam yang sunyi, suara-suara misterius sering terdengar dari arah hutan di belakang desa. Siti menganggap itu hanya suara hewan liar. Tetapi Wiji merasa ada yang aneh. Beberapa kali ia bermimpi tentang seorang lelaki tua yang duduk di atas batu tumenggung, menatapnya dengan senyum yang mengerikan. Mungkin ini pertanda, pikir Wiji suatu malam. Namun, ia mencoba mengabaikannya. Hingga suatu hari, saat sedang menjual hasil panen di pasar desa, ia bertemu dengan seorang pria tua yang akan mengubah segalanya. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal, dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Pasar desa Batu Tumenggung hanya buka 2 kali seminggu. Para petani dan pedagang kecil datang dari berbagai pelosok untuk menjual hasil bumi mereka. Di tengah keramaian, suara ayam berkokok dan orang-orang yang menawar harga menjadi musik latar yang familiar bagi Wiji. Namun hari itu berbeda. Ada kehadiran seseorang yang menarik perhatiannya. Seorang lelaki tua berpakaian serba hitam dengan sorban merah yang melilit kepalanya. Lelaki itu berdiri di sudut pasar, diam mengamati keramaian. Wiji merasa lelaki itu seperti sedang menatapnya. Awalnya, ia mengabaikan perasaan itu. Namun setiap kali ia berpindah tempat, pandangan lelaki itu tampaknya selalu mengikutinya. Ketika Wiji selesai menjual hasil panen dan hendak pulang, lelaki tua itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Wiji, ya?
suara lelaki itu berat, dengan aksen yang asing. Wiji terkejut. Ia tidak mengenal lelaki itu. "Iya, saya Wiji. Tapi siapa Anda?" Lelaki itu tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia tersenyum samar dan berkata, "Aku tahu beban yang kau pikul. Aku tahu kau ingin keluar dari semua ini." Kata-kata itu menghantam Wiji seperti petir. Bagaimana lelaki ini bisa tahu apa yang ada di pikirannya? Wiji mencoba mengabaikan dan melangkah pergi, tetapi lelaki itu memanggil lagi. "Jika kau ingin mengubah nasibmu, temui aku malam ini di rumahku. Di tengah hutan, kau tahu di mana letaknya." Sebelum Wiji sempat menjawab, lelaki itu berbalik dan menghilang di antara kerumunan. Wiji berdiri terpaku, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Siapa lelaki itu? Mengapa dia tahu tentang keinginannya untuk mengubah nasib? Malam itu, Wiji merenung di kamar. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ia tahu rumah yang dimaksud, sebuah gubuk tua di tengah hutan yang dianggap angker oleh warga desa. Menurut cerita, penghuni gubuk itu, Pak Suko, adalah seorang dukun yang telah lama tinggal menyendiri. Ibu pernah dengar tentang Pak Suko di hutan itu?" tanya Wiji sambil membantu ibunya memotong sayur. Siti mengangkat alis. "Pak Suko? Ya, dia dulu tinggal di desa ini sebelum tambang ditutup. Tapi sudah lama dia pindah ke hutan. Katanya dia sekarang hidup dengan ilmu hitam. Kenapa tanya soal dia?" Wiji menggeleng, mencoba terlihat santai. "Cuman penasaran aja, aku tadi dengar orang di pasar menyebut namanya." Namun pikiran Wiji tidak bisa tenang. Ia merasa ada sesuatu yang mendesaknya untuk menemui Pak Suko, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Saat bulan mulai tinggi, Wiji diam-diam meninggalkan rumah. Ia tidak ingin ibunya tahu bahwa ia pergi ke hutan. Dengan membawa senter tua, ia menyusuri jalan setapak yang gelap dan sepi. Suara serangga malam bercampur dengan lolongan anjing liar membuat suasana semakin mencekam. Di tengah perjalanan, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Setiap langkahnya diikuti oleh suara gemerisik dari semak-semak. Wiji berhenti dan menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hembusan angin atau binatang kecil yang melintas. Setelah hampir 1 jam berjalan, Wiji akhirnya sampai di depan gubuk Pak Suko. Gubuk itu kecil dan reyot, dengan atap jerami yang hampir roboh. Di depan pintu, ada beberapa simbol aneh yang digoreskan di tanah, seperti lingkaran dengan pola bintang di dalamnya. Pak Suko muncul dari balik pintu sebelum Wiji sempat mengetuk. "Kau datang," katanya tanpa ekspresi. Wiji mengangguk, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Pak Suko mempersilahkan Wiji masuk. Di dalam, gubuk itu penuh dengan barang-barang aneh, botol-botol berisi cairan berwarna, patung-patung kecil yang menyerupai manusia, dan kain hitam yang tergantung di dinding. Bau dupa yang menyengat memenuhi udara. "Kau tahu kenapa kau di sini?" tanya Pak Suko sambil duduk di kursi kayu. Wiji mengangguk pelan. "Bapak bilang bisa bantu aku keluar dari kemiskinan." Pak Suko tertawa kecil, tetapi nadanya dingin. "Bukan aku yang bisa membantumu, tapi ada kekuatan yang lebih besar. Jika kau mau, aku bisa menghubungkanmu dengan mereka." "Kekuatan apa?" tanya Wiji, meskipun ia merasa ragu ingin tahu jawabannya. Pak Suko bangkit dan mengambil sebuah benda dari meja, sebuah patung kecil yang terbuat dari tanah liat. Patung itu menyerupai anak kecil dengan mata yang besar dan kosong. "Ini adalah tuyul. Mereka bisa membantumu mendapatkan kekayaan. Tapi seperti semua hal di dunia ini, ada harganya." "Harga apa?" Suara Wiji bergetar. Pak Suko menatapnya tajam. "Kau harus memberikan sesuatu yang berharga. Semakin besar pengorbananmu, semakin besar kekayaan yang akan kau dapatkan." Wiji merasa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia ingin pergi, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat daripada ketakutannya. "Bagaimana caranya?" Pak Suko tersenyum tipis. "Datang lagi besok malam. Bawa seekor ayam hitam dan telur yang belum retak. Kita akan mulai ritualnya." Wiji meninggalkan gubuk itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah nasibnya. Tetapi, di sisi lain, ia tahu bahwa ia sedang bermain-main dengan kekuatan yang tidak ia pahami. Malam itu, Wiji tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan tawaran Pak Suko. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini jalan keluar yang selama ini ia cari? Atau, apakah ia sedang melangkah ke dalam jurang yang tidak bisa ia hindari? Malam itu, Wiji membawa seekor ayam hitam yang ia beli di pasar pagi tadi, dan sebuah telur segar hasil pemberian tetangganya. Langit terlihat gelap tanpa bintang, hanya diterangi oleh cahaya bulan sabit yang samar. Suara jangkrik dan burung hantu mengiringi langkahnya menuju gubuk Pak Suko. Ketika Wiji sampai di gubuk, ia merasa suasana di sekelilingnya lebih dingin dari biasanya. Pak Suko sudah menunggunya di depan pintu dengan wajah tanpa ekspresi. "Kau siap?" tanya lelaki tua itu. Wiji mengangguk, meski dalam hatinya ia diliputi keraguan.
Di dalam gubuk, Pak Suko telah menyiapkan lingkaran besar yang digambar dengan kapur putih di lantai tanah. Lingkaran itu penuh dengan simbol-simbol aneh yang tidak Wiji kenali. Di tengah lingkaran, ada sebuah mangkuk besar yang berisi cairan merah pekat. Wiji tidak berani bertanya cairan apa itu, meski ia menduga itu darah. "Letakkan ayam dan telur di sini," perintah Pak Suko sambil menunjuk tempat di depan mangkuk. Dengan tangan gemetar, Wiji mengikuti perintah itu. Ia memperhatikan Pak Suko menyalakan dupa yang menghasilkan asap tebal dan berbau menyengat. Kemudian, lelaki tua itu mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak Wiji mengerti. Suaranya rendah dan bergetar, seolah memanggil sesuatu dari dunia lain. Beberapa menit berlalu, dan Wiji mulai merasa ruangan itu menjadi semakin panas meski tidak ada api. Asap dupa semakin tebal hingga membuat matanya perih. Tiba-tiba, ayam hitam yang ia bawa berkokok keras, suaranya melengking seperti jeritan manusia. Wiji mundur selangkah, tetapi Pak Suko menatapnya tajam. "Jangan bergerak, tetap di tempatmu," bentaknya. Wiji mencoba menguatkan dirinya. Ia memperhatikan Pak Suko yang mengambil pisau kecil dari saku jubahnya. Dengan cepat, lelaki tua itu menyayat leher ayam hingga darahnya mengalir ke dalam mangkuk. Ayam itu meronta sebentar sebelum akhirnya diam. Pak Suko mengambil darah ayam dengan tangannya, lalu mencipratkannya ke lingkaran kapur. Ia melanjutkan mantranya. Suaranya semakin keras hingga seperti menggema di seluruh ruangan. Angin dingin tiba-tiba berhembus, meski semua jendela dan pintu gubuk tertutup rapat. Kemudian, sesuatu terjadi. Lingkaran kapur itu mulai bersinar dengan cahaya merah yang redup. Dari dalam mangkuk muncul asap hitam yang perlahan membentuk wujud seorang anak kecil. Tuyul itu memiliki kulit abu-abu pucat, mata besar yang kosong, dan tubuh kurus yang nyaris menyerupai kerangka. Wiji menahan napas. Tubuhnya kaku melihat makhluk itu. Tuyul itu berdiri diam, menatap Wiji dengan pandangan kosong. Pak Suko tertawa kecil. "Dia adalah pelayanmu sekarang, tapi ingat, kau harus memberinya makan. Dia tidak akan bekerja jika kau tidak memberikan persembahan." "Makan? Persembahan apa?" tanya Wiji, suaranya bergetar. "Dia makan energi. Semakin banyak energi yang kau berikan, semakin banyak kekayaan yang akan dia bawa. Awalnya cukup dengan darah ayam. Tapi nanti kau harus memberikan sesuatu yang lebih besar." Wiji ingin bertanya lebih jauh, tetapi suaranya seakan hilang. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Pak Suko melanjutkan, "Tuyul ini akan mencuri harta dari orang-orang di sekitarmu. Emas, uang, apapun yang berharga. Tapi ingat, jangan pernah mengkhianati perjanjian ini. Jika kau berhenti memberi persembahan, tuyul ini akan mengambil sesuatu darimu sebagai gantinya." Wiji merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun, ia tidak bisa mundur sekarang. Ia sudah memulai jalan ini. Keesokan harinya, Wiji bangun dengan perasaan campur aduk. Ia tidak yakin apakah semua yang terjadi semalam adalah mimpi atau kenyataan. Namun, ketika ia melihat sudut kamarnya, ia menemukan tuyul itu duduk di sana. Dia memandangnya dengan mata yang kosong. "Kau nyata," bisik Wiji, setengah tidak percaya. Tuyul itu tidak merespons, hanya berdiri dan berjalan mendekatinya. Tiba-tiba, Wiji mendengar suara benda jatuh di ruang tamu. Ia bergegas keluar dan menemukan sebuah kantong kecil berisi uang kertas dan beberapa perhiasan emas di lantai. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini hasil kerja tuyul itu? Bagaimana bisa? Gumamnya. Tetapi ia tidak bisa menahan senyum kecil yang muncul di wajahnya. Akhirnya ia merasa bahwa hidupnya mulai berubah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika Wiji kembali ke kamarnya, ia menemukan tuyul itu sedang memakan sesuatu yang aneh. Sepotong kain merah yang tampaknya berasal dari bajunya sendiri. Wiji teringat ucapan Pak Suko tentang makanan tuyul. Ia tahu bahwa ini baru awal dari semua tuntutan yang akan datang. Beberapa minggu berlalu dan hidup Wiji berubah drastis. Dalam waktu singkat, ia memiliki uang lebih dari cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari, bahkan memperbaiki rumahnya yang dulu hampir roboh. Setiap pagi, ia akan menemukan kantong kecil berisi uang atau perhiasan di sudut kamar, hasil kerja tuyulnya yang tidak kenal lelah. Desa mulai memperhatikan perubahan Wiji. Tetangga-tetangganya yang dulu memandangnya sebelah mata, kini mulai berbisik-bisik. Bagaimana mungkin Wiji bisa punya uang sebanyak itu? Bukankah dia hanya petani biasa? Salah seorang tetangga bertanya pada yang lain. Namun Wiji tidak peduli. Selama hidupnya membaik, ia merasa tidak perlu memikirkan pendapat orang lain. Namun, keanehan mulai terjadi. Satu malam, ketika Wiji menyiapkan darah ayam seperti biasa untuk tuyulnya, makhluk kecil itu menatapnya dengan ekspresi yang berbeda. Mata tuyul itu menyala merah, dan ia mulai mendesis seperti ular. Wiji melangkah mundur, merasa ada yang tidak beres. "Ada apa?"
ini darah ayam seperti biasa, kata Wiji dengan suara gemetar. Tuyul itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengeluarkan suara geraman rendah, membuat suasana kamar terasa lebih mencekam. Lalu, Wiji mendengar suara langkah kaki kecil di seluruh rumah. Meski ia tahu tidak ada siapapun selain dirinya dan tuyul itu. Dalam ketakutan, Wiji lari keluar rumah dan langsung menuju gubuk Pak Suko. Lelaki tua itu sedang duduk di depan rumahnya, seolah sudah menunggu kedatangan Wiji. Kau tidak memberi cukup, kata Pak Suko sebelum Wiji sempat menjelaskan apapun. Apa maksud Bapak? Saya sudah memberikan darah ayam setiap malam, protes Wiji. Pak Suko tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar dingin. Kau pikir itu cukup untuk makhluk sepertinya? Dia butuh lebih. Semakin banyak kekayaan yang kau terima, semakin besar pula pengorbanan yang harus kau berikan. Lebih? Apa yang harus saya berikan? Tanya Wiji. Suaranya hampir pecah. Pak Suko menatapnya dengan mata tajam. Energi manusia. Mulailah dengan sesuatu yang kecil, seperti rambut atau kuku. Tapi ingat, pada akhirnya dia akan meminta lebih. Apakah kau siap untuk itu? Wiji terdiam. Dalam hatinya, ia mulai meragukan keputusan yang ia buat. Namun, ketika ia memikirkan kemiskinan yang dulu menghantuinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Wiji mulai mengikuti saran Pak Suko. Setiap malam ia memotong sejumput rambutnya atau sepotong kuku untuk diberikan kepada tuyulnya. Awalnya, ritual itu terasa aneh, tetapi lama-kelamaan, Wiji mulai terbiasa. Namun, efek dari ritual itu mulai terasa. Tubuh Wiji menjadi lemas, dan ia sering merasa pusing tanpa alasan. Beberapa bagian rambutnya mulai rontok hingga meninggalkan bercak botak di kepalanya. Ibu Wiji, Siti, mulai khawatir. Wiji, kamu kenapa? Kamu terlihat tidak sehat, kata Siti suatu pagi ketika melihat putrinya yang pucat. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin aku terlalu lelah, jawab Wiji, mencoba menyembunyikan kondisi sebenarnya. Namun, kekayaan yang terus mengalir membuat Wiji tidak peduli dengan kesehatannya. Ia merasa bahwa semua itu adalah harga kecil yang harus dibayar untuk hidup yang lebih baik. Sampai suatu hari, sesuatu yang lebih besar terjadi. Suatu pagi, desa digemparkan oleh berita hilangnya seorang anak kecil bernama Lila, tetangga Wiji. Anak perempuan berusia 5 tahun itu terakhir terlihat bermain di halaman rumahnya sore sebelumnya. Orang tuanya mencari kemana-mana, tetapi Lila tidak ditemukan. Wiji mendengar berita itu dari ibu dan tetangganya. Ia merasa ada yang aneh, tetapi mencoba mengabaikan perasaan itu. Namun malam itu ketika ia masuk ke kamarnya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut kamar, tuyulnya sedang memegang sebuah boneka kain kecil yang menyerupai Lila. Wiji mendekat untuk melihat lebih jelas, dan ia terkejut ketika melihat bahwa boneka itu terbuat dari kain yang sama dengan baju yang terakhir kali dipakai oleh Lila. Tunggu, apa ini? Wiji bertanya dengan suara serak. Tuyul itu tidak menjawab, tetapi Wiji bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuhnya. Wiji langsung berlari menuju gubuk Pak Suko. Bapak, apa yang terjadi? Apakah tuyul saya? Tanyanya dengan panik. Pak Suko menatap Wiji dengan pandangan tajam. Aku sudah bilang, semakin besar kekayaan yang kau inginkan, semakin besar pula pengorbanannya. Anak itu hanyalah awal. Wiji merasa perutnya mual. Ia ingin memprotes, tetapi tidak bisa. Ia tahu bahwa semua ini adalah konsekuensi dari keputusannya. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa konsekuensinya akan melibatkan nyawa orang lain. Malam itu, Wiji duduk di kamarnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Tetapi, di sisi lain, ia merasa bahwa ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia mencoba memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini, tetapi tidak menemukan jawaban. Tuyulnya tetap duduk diam di sudut kamar, memandangi Wiji dengan mata kosongnya. Wiji merasa bahwa makhluk itu semakin lama semakin menyeramkan. Apakah ini jalan yang benar? Gumamnya pada dirinya sendiri. Namun sebelum ia bisa menemukan jawabannya, suara langkah kaki kecil kembali terdengar di seluruh rumah. Pagi itu, Wiji bangun dengan tubuh lemas seperti biasa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tuyulnya tidak berada di sudut kamar seperti biasanya. Ia mencoba mencari di sekitar rumah, tetapi makhluk kecil itu tidak terlihat di mana-mana. Perasaan cemas mulai merayap di dadanya. Jangan-jangan dia sedang di luar sana? Pikir Wiji dengan panik. Ia segera keluar rumah dan menyusuri jalan desa. Suasana pagi itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Warga desa terlihat gelisah, berbicara dengan suara pelan sambil melirik ke arah Wiji. Lihat saja, dia sekarang kaya mendadak, tapi ada anak-anak yang hilang. Kau pikir itu kebetulan? Seorang wanita berbisik pada temannya. Wiji berpura-pura tidak mendengar, tetapi kata-kata itu membuat hatinya berdegup kencang. Ia tahu bahwa semakin lama,
orang-orang akan mulai mencurigainya. Malam itu, Wiji mencoba melakukan ritual seperti biasa, berharap tuyulnya akan kembali dengan tenang. Ia membawa darah ayam dan sejumput rambutnya sendiri sebagai persembahan. Namun, tuyul itu tidak muncul. Sebaliknya, ruangan menjadi dingin secara tiba-tiba, dan suara tawa kecil terdengar dari sudut gelap kamar. "Tuyul!" panggil Wiji dengan suara gemetar. Dari dalam kegelapan, makhluk kecil itu muncul. Namun, kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya, ada bayangan lain, lebih besar, lebih gelap, dan jauh lebih menyeramkan. Wiji mundur dengan tubuh gemetar. "Apa ini? Siapa kau?" tanya Wiji. Tetapi makhluk besar itu hanya tertawa pelan. Tuyul itu mendekati Wiji dan menyerahkan sesuatu ke tangannya. Ketika Wiji melihat lebih dekat, ia terkejut. Itu adalah sebuah gelang kecil milik anak tetangganya yang bernama Raka. "Oh Tuhan, jangan bilang..." Wiji tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia langsung berlari menuju gubuk Pak Suko. "Bapak, apa yang terjadi? Apa tuyul saya sekarang?" Wiji tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Pak Suko hanya menatapnya dengan wajah tenang. "Aku sudah bilang kan, dia akan meminta lebih," jawab Pak Suko. "Tapi ini anak-anak, Pak. Saya tidak pernah setuju untuk ini," teriak Wiji, matanya penuh dengan air mata. Pak Suko mendekat, suaranya rendah tetapi tegas. "Kau pikir kekayaan datang tanpa harga? Kau yang meminta ini, Wiji. Kau yang memilih jalan ini. Sekarang kau harus menerima konsekuensinya." Wiji merasa dadanya sesak. Ia ingin melawan, tetapi apa yang bisa ia lakukan? Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia sudah terikat pada perjanjian ini. "Kalau aku berhenti, apa yang akan terjadi?" tanya Wiji dengan suara pelan. Pak Suko tersenyum dingin. "Kau akan kehilangan segalanya, dan bukan hanya hartamu, Wiji. Makhluk itu akan mengambil nyawamu, atau bahkan sesuatu yang lebih berharga dari itu." Pagi berikutnya, desa kembali digemparkan oleh berita hilangnya anak lain. Kali ini Raka, seorang anak lelaki berusia 7 tahun, tidak ditemukan di kamarnya saat pagi hari. Orang tuanya menangis dan meminta bantuan semua warga untuk mencarinya. Wiji merasa semakin terpojok. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Tuyulnya semakin lama semakin sulit dikendalikan, dan makhluk besar yang muncul malam sebelumnya membuatnya merasa bahwa ada kekuatan lain yang bermain di balik semuanya. Malam itu, Wiji duduk di kamar dengan tubuh gemetar. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan, melanjutkan ritual dan menerima semua konsekuensinya, atau berhenti dan menghadapi ancaman dari makhluk-makhluk itu. "Tolong, beri aku jalan keluar," bisiknya dengan air mata mengalir. Namun, tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Hari-hari berikutnya, suasana di desa semakin memanas. Warga mulai mencurigai Wiji secara terang-terangan. Mereka memperhatikan bahwa setiap kali ada anak yang hilang, Wiji terlihat lebih kaya. "Sesuatu tidak beres di sini," kata seorang warga kepada kepala desa. "Ya, kita harus menyelidiki ini. Kalau dibiarkan, mungkin anak kita yang jadi korban selanjutnya," jawab kepala desa dengan nada serius. Wiji merasa bahwa waktunya semakin menipis. Ia harus menemukan cara untuk mengatasi situasi ini sebelum semuanya terungkap. Namun ia tidak tahu harus mulai dari mana. Malam itu, Wiji memutuskan untuk berbicara langsung dengan tuyulnya. Ia menyiapkan persembahan yang lebih besar, seekor kambing yang ia beli dengan sisa uangnya. Ia berharap bahwa dengan memberikan sesuatu yang lebih besar, tuyulnya akan lebih patuh. Namun, ketika ia memulai ritual, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lingkaran ritual yang biasanya menyala dengan cahaya merah tiba-tiba berubah menjadi hitam. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan Wiji merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dari dalam kegelapan, muncul bayangan besar yang pernah ia lihat sebelumnya. Kali ini, makhluk itu berbicara. "Kau ingin kekayaan, tapi kau tidak siap membayar harganya," kata suara itu dengan nada yang dalam dan mengancam. Wiji jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. "Tolong, jangan ambil anak-anak itu, ambil aku saja," teriaknya. Makhluk itu tertawa pelan. "Sudah terlambat, Wiji. Kau yang memulai ini, dan sekarang kau harus menyelesaikannya." Tiba-tiba, Wiji merasakan sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya. Ketika ia menoleh, ia melihat tuyulnya berdiri di belakangnya dengan mata merah menyala. "Tidak," bisik Wiji. Tetapi sebelum ia bisa melarikan diri, semuanya berubah menjadi gelap. Pagi itu, Wiji terbangun dengan perasaan aneh. Kamar yang biasanya ia tinggali kini terasa berbeda. Dingin, suram, dan penuh bayangan yang bergerak di sudut-sudut ruangan. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya, tetapi ingatannya terasa kabur. "Apa yang sudah kulakukan?" gumamnya pelan. Namun ia segera sadar bahwa tuyulnya berdiri di dekat tempat tidur, menatapnya dengan mata merah menyala. Di tangannya,
makhluk itu memegang sesuatu yang membuat Wiji merasa mual. Sepotong kain kecil yang ia kenali sebagai milik Raka, anak tetangganya yang hilang. Tidak, jangan bilang kau. Wiji tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Ia ingin meraih kain itu, tetapi tuyulnya menghilang dalam sekejap, meninggalkan Wiji sendirian di kamar. Wiji mencoba menenangkan dirinya, tetapi suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Bisikan halus, tawa kecil, dan suara langkah kaki yang mendekat. Kau sudah membuat perjanjian denganku, Wiji. Suara dalam itu kembali terdengar. Kali ini, ia datang dari sudut ruangan yang gelap. Aku tidak ingin ini lagi. Aku tidak mau terus seperti ini. Teriak Wiji dengan putus asa. Makhluk itu tertawa dingin. Kau ingin berhenti? Kau pikir semudah itu? Kau sudah mendapatkan kekayaanmu, dan sekarang kau harus membayar harganya. Tapi aku tidak ingin menyakiti orang lain. Aku tidak mau anak-anak itu. Diam! Suara itu menggema, membuat dinding-dinding kamar bergetar. Kau sudah tahu aturannya sejak awal. Kekayaan datang dengan pengorbanan, dan semakin lama kau menunda, semakin besar pula harga yang harus kau bayar. Wiji jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti terjebak di dalam perangkap yang tidak bisa ia hindari. Di luar, suasana desa semakin memanas. Para warga berkumpul di depan rumah kepala desa, menuntut tindakan atas hilangnya anak-anak mereka. Kita tidak bisa diam saja. Sudah 2 anak yang hilang, dan ini semua mulai terjadi setelah Wiji tiba-tiba menjadi kaya. Teriak seorang pria dengan nada marah. Kita harus mencarinya sekarang. Kalau tidak, mungkin anak kita yang akan jadi korban selanjutnya. Tambah yang lain. Kepala desa mencoba menenangkan warga, tetapi ia sendiri merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Baiklah, kita akan pergi ke rumah Wiji dan meminta penjelasan darinya, katanya akhirnya. Sekelompok warga segera menuju rumah Wiji, membawa obor dan alat-alat pertanian sebagai senjata. Wiji mendengar suara ribut dari luar rumahnya. Ketika ia mengintip dari balik jendela, ia melihat kerumunan warga yang mendekat dengan wajah penuh kemarahan. Wiji, keluar kau! Teriak salah seorang warga. Tubuh Wiji terasa kaku. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal kepada mereka. Namun sebelum ia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, pintu rumahnya didobrak. Di mana anak-anak itu? Apa yang sudah kau lakukan? Teriak seorang pria sambil menudingkan jarinya ke arah Wiji. Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan, kata Wiji dengan suara gemetar. Jangan bohong, kau tiba-tiba kaya, sementara 2 anak kecil hilang tanpa jejak. Kau pikir kami bodoh? Wiji mencoba menjelaskan, tetapi suaranya tenggelam oleh teriakan warga. Ketika salah seorang pria mencoba meraih tangannya, tiba-tiba suara tawa kecil terdengar di ruangan itu. Semua orang terdiam. Mereka saling pandang dengan ekspresi bingung dan takut. Apa itu tadi? Tanya seorang wanita dengan suara pelan. Tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Dari sudut ruangan, muncul bayangan kecil yang melompat-lompat dengan gerakan cepat. Itu tuyul Wiji. Melihat makhluk itu, warga desa langsung mundur dengan wajah pucat. Apa itu? Teriak salah seorang dari mereka. Tuyul itu melompat ke tengah ruangan, memandang semua orang dengan mata merah menyala. Ia mengeluarkan suara geraman kecil, membuat suasana semakin mencekam. Kau memelihara makhluk itu? Tanya kepala desa dengan suara gemetar. Wiji tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri di sana, tubuhnya membeku karena ketakutan. Kita harus menghancurkan makhluk ini sebelum lebih banyak anak hilang. Teriak salah seorang warga, mengangkat cangkulnya. Namun sebelum ia sempat bergerak, bayangan besar muncul di belakang tuyul itu. Makhluk besar yang sebelumnya Wiji lihat kini berdiri di tengah ruangan, membuat semua orang terdiam. Makhluk itu menatap langsung ke arah Wiji. Kau membuat mereka tahu, katanya dengan suara rendah tetapi penuh ancaman. Makhluk itu mendekati Wiji, mengabaikan warga yang berdiri gemetar di sekelilingnya. Sekarang, kau harus membuat pilihan, katanya. Apa maksudmu? Tanya Wiji dengan suara pelan. Jika kau ingin selamat, kau harus memberikan sesuatu yang lebih besar, pengorbanan terakhir. Wiji merasa seperti akan pingsan. Ia tahu apa yang dimaksud oleh makhluk itu. Tidak, aku tidak bisa. Tolong, jangan lakukan ini. Makhluk itu tertawa kecil. Kau sudah tahu aturannya, Wiji. Jika kau tidak memberikan sesuatu, maka aku akan mengambilnya sendiri. Tiba-tiba, makhluk itu menghilang, meninggalkan Wiji sendirian dengan warga desa. Namun Wiji tahu bahwa ini belum selesai. Malam itu, desa terasa mencekam. Setelah kepergian makhluk besar tersebut, warga bubar dengan wajah penuh ketakutan, meninggalkan Wiji sendirian di rumahnya. Namun mereka tidak pergi begitu saja. Kabar tentang tuyul dan kekayaan Wiji menyebar ke seluruh desa, membuat Wiji semakin tersudut. Aku tidak bisa melarikan diri. Aku harus menemukan cara untuk mengakhiri ini, pikir Wiji dengan putus asa. Namun, apa yang bisa ia lakukan?
Pak Suko sudah mengingatkannya sejak awal bahwa perjanjian dengan makhluk gaib tidak bisa dibatalkan begitu saja. Jika ia berhenti memberikan pengorbanan, makhluk itu akan mengambil sesuatu yang jauh lebih berharga, nyawanya, atau bahkan nyawa orang-orang yang ia cintai. Di tengah keputusasaannya, Wiji teringat pada seseorang yang pernah ia dengar dari warga desa. Seorang dukun tua bernama Nyai Tumirah yang tinggal di pinggiran hutan. Konon, Nyai Tumirah memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib dan mungkin bisa membantu Wiji melepaskan diri dari perjanjian ini. Tanpa berpikir panjang, Wiji segera menuju rumah Nyai Tumirah. Hutan yang gelap dan sunyi menjadi semakin menyeramkan dengan bayangan-bayangan aneh yang bergerak di antara pepohonan. Namun Wiji tidak peduli. Ia hanya ingin menghentikan mimpi buruk ini. Setelah berjalan hampir 1 jam, Wiji akhirnya tiba di sebuah gubuk kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon tua. Pintu gubuk terbuka dengan sendirinya, seolah-olah mengundangnya masuk. "Masuklah nak, aku sudah menunggumu." Suara serak seorang wanita terdengar dari dalam. Nyai Tumirah adalah wanita tua dengan rambut putih panjang dan mata tajam yang seolah-olah bisa menembus jiwa siapapun yang menatapnya. Ia duduk di depan sebuah meja kecil yang dipenuhi dengan benda-benda aneh. Keris kecil, botol-botol berisi cairan merah, dan lilin yang menyala dengan api biru. "Aku tahu kenapa kau datang ke sini, Wiji," kata Nyai Tumirah tanpa basa-basi. Wiji terkejut. "Bagaimana Nyai tahu?" Nyai Tumirah tersenyum tipis. "Aku bisa merasakan energi gelap yang mengelilingimu. Makhluk itu sudah lama menunggu seseorang sepertimu. Seseorang yang cukup putus asa untuk menerima perjanjiannya. Tolong bantu saya, Nyai. Saya tidak bisa hidup seperti ini lagi. Saya ingin menghentikan semuanya," kata Wiji dengan suara bergetar. Nyai Tumirah mengangguk pelan. "Aku bisa membantumu, tapi kau harus tahu, ini tidak akan mudah. Mengakhiri perjanjian seperti ini memerlukan pengorbanan yang besar." "Pengorbanan apa, Nyai?" "Nyawamu sendiri." Wiji terdiam. Ia sudah menduga bahwa ini tidak akan mudah. Tetapi mendengar bahwa nyawanya harus menjadi gantinya membuatnya merasa seperti dunia runtuh. "Kalau aku tidak melakukannya, apa yang akan terjadi?" tanya Wiji akhirnya. Nyai Tumirah menatapnya dengan serius. "Makhluk itu tidak hanya akan mengambil nyawamu, tetapi juga akan menghancurkan orang-orang yang kau cintai. Ia akan membuatmu kehilangan segalanya, dan penderitaanmu tidak akan berakhir bahkan setelah kematian." Wiji merasa tubuhnya gemetar. "Jadi aku harus memilih antara nyawaku atau hidup orang lain?" Nyai Tumirah mengangguk. "Benar, tapi ingat, jika kau memilih untuk mengorbankan dirimu sendiri, kau harus melakukannya dengan hati yang ikhlas. Jika tidak, makhluk itu akan tetap memiliki kekuatan atas jiwamu." Wiji menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus ia buat sendiri. Malam itu, Wiji kembali ke rumahnya dengan hati yang berat. Ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk menulis surat kepada warga desa, menjelaskan semuanya. Dalam surat itu, ia meminta maaf atas segala yang telah terjadi dan berharap bahwa keputusannya malam ini akan membawa kedamaian bagi desa. Setelah selesai, Wiji menyiapkan semua yang diperlukan untuk ritual terakhirnya. Ia menyalakan lilin di sekeliling lingkaran ritual, membawa persembahan terakhirnya, bukan darah ayam atau rambut seperti sebelumnya, tetapi sebuah pisau kecil yang akan ia gunakan untuk mengakhiri semuanya. Ketika lingkaran ritual mulai bersinar, tuyulnya muncul, diikuti oleh makhluk besar yang selama ini menghantuinya. "Kau akhirnya memutuskan," kata makhluk itu dengan suara dalam. "Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti orang lain lagi," kata Wiji dengan tegas. Makhluk itu tertawa kecil. "Kau pikir kau bisa menghentikanku? Perjanjian ini sudah mengikatmu selamanya." Namun, sebelum makhluk itu bisa melanjutkan, Wiji mengangkat pisau itu dan mengarahkan ujungnya ke dadanya sendiri. "Kalau begitu, aku akan memutuskan semuanya sekarang." Ketika pisau itu menusuk dadanya, cahaya terang memenuhi ruangan. Tuyulnya menghilang dalam sekejap, dan makhluk besar itu berteriak dengan suara yang mengguncang dinding rumah. "Kau akan membayarnya di kehidupan berikutnya." Teriak makhluk itu sebelum akhirnya lenyap bersama dengan lingkaran ritual. Tubuh Wiji terjatuh ke lantai, tetapi wajahnya terlihat damai. Ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan adalah pilihan yang benar. Keesokan harinya, warga desa menemukan rumah Wiji kosong, kecuali surat yang ia tinggalkan. Tidak ada tanda-tanda tuyul atau makhluk gaib lainnya. Anak-anak yang hilang ditemukan di hutan, bingung tetapi dalam keadaan selamat. Warga desa membaca surat Wiji dengan perasaan campur aduk. Mereka merasa marah, sedih, tetapi juga lega bahwa mimpi buruk ini akhirnya berakhir. Di ujung desa, Nyai Tumirah berdiri di depan gubuknya, menatap ke arah rumah Wiji dengan senyuman kecil. "Semoga jiwamu tenang, nak."
gumamnya pelan. Setelah kematian Wiji, desa kembali seperti sedia kala. Anak-anak bermain di lapangan, sawah-sawah dipenuhi tawa para petani, dan suara burung kembali terdengar setiap pagi. Namun, jejak dari tragedi yang menimpa desa itu tidak pernah benar-benar hilang. Di salah satu sudut desa, sebuah rumah tua berdiri kosong. Rumah itu yang dulunya dihuni oleh Wiji, kini dibiarkan membusuk perlahan. Tidak ada yang berani mendekatinya. Mereka mengatakan bahwa setiap malam, suara tawa kecil masih terdengar dari dalam rumah. Seperti tuyul yang kehilangan majikannya, tetapi tetap terikat di dunia ini. Beberapa warga desa melaporkan melihat bayangan Wiji di sekitar rumah itu, berjalan tanpa suara dengan wajah yang tidak menunjukkan ekspresi. Tetapi, tidak ada yang benar-benar bisa memastikan apakah itu nyata atau hanya halusinasi yang disebabkan oleh ketakutan mereka. Di pinggiran hutan, Nyai Tumirah duduk di depan gubuknya, menghadap matahari terbenam. Ia merenungkan segala yang telah terjadi. Karma selalu menemukan jalannya, gumamnya. Seorang pemuda dari desa yang mendengar reputasi Nyai Tumirah mendatangi gubuk itu suatu sore. Ia ingin meminta bantuan untuk mengatasi kesulitan keuangan yang menimpanya. "Nyai, tolong saya. Hidup saya semakin sulit. Apapun caranya, saya rela," katanya memohon. Nyai Tumirah memandang pemuda itu dengan tatapan tajam. Ia mengenali tekad di mata pemuda itu, sama seperti yang pernah ia lihat di mata Wiji. "Apakah kau yakin?" tanya Nyai Tumirah. Pemuda itu mengangguk. "Saya akan melakukan apa saja." Nyai Tumirah menghela napas panjang. "Ingat anak muda, kekayaan yang datang dengan mudah selalu memiliki harga yang harus dibayar. Jangan pernah lupa kisah Wiji yang membayar harga termahal untuk keputusannya." Namun, seperti Wiji di masa lalu, pemuda itu tidak mendengarkan. Ia hanya melihat janji kemewahan dan kemudahan, tidak memikirkan bayangan gelap yang akan mengikutinya. Di malam yang sama, seorang penduduk desa berjalan melewati rumah Wiji yang kosong. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, seperti ada mata yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Ketika ia menoleh, ia melihat sekilas bayangan seorang wanita berdiri di jendela rumah itu. "Wiji," gumamnya. Sebelum bayangan itu menghilang, desa itu akhirnya kembali tenang. Tetapi bagi mereka yang tahu, ketenangan itu hanya sementara. Selama masih ada orang yang tergoda oleh janji kekayaan instan, lingkaran ini akan terus berulang. Dan mereka yang mengambil jalan ini akan menemukan bahwa setiap kekayaan memiliki harganya, dan harga itu tidak pernah murah. Kisah Wiji berakhir dengan pengorbanan, tetapi peringatannya tetap hidup. Pesugihan tidak hanya membawa kemewahan, tetapi juga bayangan gelap yang tak terhapuskan. Di dunia ini, apapun yang kita dapatkan selalu ada timbal baliknya, dan terkadang harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita terima. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.